Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang barisan derajat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah dan dampak COVID-19. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Barisan derajat. Suatu graf G dengan anggota himpunan vertex dari graf G adalah V1, V2 sampai dengan VP. Berarti P ini adalah ordernya ya. Order, ingat, adalah banyaknya vertex. Dipadankan dengan barisan bilangan bulat tak negatif dek V1, dek V2, dek VP yang kemudian disebut dengan barisan derajat. Jadi paham ya apa itu barisan derajat? Barisan derajat itu adalah suatu barisan yang suku-sukunya adalah derajat dari masing-masing vertex yang tak negatif tentunya. Diasumsikan vertex-vertex dilabeli sehingga dek V1 lebih dari sama dengan dek V2 lebih dari sama dengan degree VP. Dek itu degree ya, degree, derajat. Derajat terkecil degree VP disebut derajat minimum dan dinotasikan dengan delta G seperti ini. Kalau minimum deltanya seperti ini. Nilai terbesar dari barisan derajat degree V1 disebut derajat maksimum dan dinotasikan dengan delta G. Tapi deltanya seperti ini. Paham ya? Teorema. Jika D1, D2 sampai dengan DP adalah barisan derajat, maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan P dari DI merupakan bilangan genap dan DI lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan P-1 untuk I yang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan P. Nah, karena ini hubungannya jika maka implikasi, berarti teorema ini tidak berlaku sebaliknya. Artinya, jika kamu dapati sesuatu barisan yang sigma DI-nya merupakan bilangan genap, maka belum tentu barisan tersebut adalah barisan derajat. Contohnya seperti ini. Barisan S 5, 5, 3, 2, 1, 0. Ini ada berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya suku pada barisan itu adalah order. Berarti banyaknya vertex. Ada 6 vertex. Nah, ini kalau kita jumlahkan semuanya, derajat-derajatnya, 5 tambah 5, 10. Tambah 3, 13. Tambah 2, jadi 15. Tambah 1, 16. Tambah 0, jadi 16. Berarti jumlah semua derajatnya adalah 16. Genap. Nah, tapi apakah ini barisan derajat? Tidak. Coba. Tadi ada 6 vertex. Derajat maksimumnya adalah 5. Ya, secara logika, kalau ada 6 vertex semua banyaknya vertex pada graf itu ada 6 vertex. Kemudian derajat maksimum derajat maksimum dari graf itu adalah 5. Berarti salah satu vertexnya ada yang berderajat 5. Coba kamu bayangkan vertex itu derajatnya 5. Berarti ada 5 sisi. Berarti ada 5 simpul lain yang beradjacent dengan dia. Benar gak? Nah, tapi di sini ada satu vertex yang derajatnya 0. Kalau derajatnya 0, berarti dia tidak memiliki sisi gitu ya yang berinsiden dengan dia. Nah, berarti gimana? Tidak mungkin kan terjadi barisan yang seperti ini, ya kan? Kalau dia ada 6 vertex, kemudian salah satu vertex derajatnya 5, berarti semua vertex-vertex lain itu pasti beradjacent dengan dia. Pastinya vertex-vertex lain tidak ada yang berderajat 0. Nah, maka ini bukan barisan derajat.
Seperti itu. Berarti teorema tadi tidak berlaku sebaliknya. Paham ya? Definisi. Suatu barisan bilangan bulat tak negatif dikatakan grafikal jika barisan tersebut merupakan barisan derajat dari suatu graf. Nah, jadi dia grafikal kalau dia adalah barisan derajat dari suatu graf. Teorema 1-2 Havel-Hakimi. Teorema ini untuk memudahkan kita menjudge bahwa barisan itu adalah grafikal gitu ya. Jadi seperti ini. Barisan bilangan bulat tak negatif S, D1, D2 sampai dengan DP dengan D1 lebih dari sama dengan D2, lebih dari sama dengan sampai seterusnya DP, lebih dari sama dengan DP, dengan P lebih dari sama dengan 2 dan D1 lebih dari sama dengan 1 adalah grafikal. Jika dan hanya jika barisan S1 yaitu barisan baru yang diperoleh dari S gitu ya, dengan suku pertama D2-1. Nah, berarti apa di sini? Pada barisan S, suku pertamanya D1 hilang, gak ada lagi di S1. Nah, kemudian suku setelahnya si D2 itu dikurangi 1, D3 dikurangi 1. Sampai kapan dia dikurangi 1? Sampai suku ke D1 plus 1. Artinya gimana? Berarti D1 suku setelah D1 itu kita kurangi 1. Nah, sedangkan suku ke D1 plus 2 itu nggak kita kurangi 1. Sampai dengan suku terakhir DP itu nggak dikurangi 1. Nah, jika barisan S1 yaitu barisan derajat baru yang diperoleh dari S dengan cara menghilangkan D1 dan mengurangi 1 D1 suku setelahnya, kalau S1 ini adalah grafikal, maka si S juga grafikal. Itu teoremanya. Nah, prosedur Havel-Hakimi. Misalkan diberikan barisan P lebih dari sama dengan 1, P itu order, berarti banyaknya vertex adalah P yang lebih dari sama dengan 1. Bilangan bulat tak negatif dengan urutan tak naik berarti urutan menurun. Jika barisan ini memuat suku dengan nilai melebihi P-1, maka barisan tersebut tidak grafikal. Jadi kalau ada derajat yang misalkan ada suku pada barisan derajat itu, berarti vertex itu memiliki derajat yang lebih dari P-1, udah barisan itu udah pasti dia bukan grafikal. Seperti itu ya. Jika tidak, kita peroleh yang seperti ini barisannya. Caranya yang pertama, jika semua bilangan dalam barisan tersebut adalah 0, barisan tersebut merupakan grafikal. Jadi mudah saja, kalau semua angka pada barisan itu adalah 0, maka itu udah pasti grafikal. Jika terdapat bilangan negatif, ada bilangan negatif, maka barisan tersebut pasti tidak grafikal. Jadi kalau ada negatif 1 di barisan itu, berarti dia udah pasti tidak grafikal. Jika diperlukan, urutkan kembali barisan sehingga merupakan barisan tak naik. Jadi kalau misalnya nggak dapat lagi yang seperti ini, barisannya bukan 0 semua, kemudian tidak ada bilangan negatif, berarti kita kan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, lebih baik kita urutkan dulu menjadi urutan menurun dari besar ke yang kecil, seperti itu. Nah, hapus suku pertama. Jadi suku pertama kita hapus untuk mendapatkan barisan baru. Misalkan N dari barisan. Misalkan suku pertamanya adalah N. Kemudian kurangi N bilangan sesudahnya dengan angka 1. Jadi kayak tadi ya, sesuai dengan teorema Havel-Hakimi. Jadi suku pertama kita hapus. Nah, N suku sesudahnya itu kita kurangi dengan 1. Dapat barisan baru. Nah, kemudian kembali ke angka 1. Kalau barisan pertama itu angkanya 0 semua, maka itu adalah barisan grafikal. Kalau ada yang negatif 1 berarti udah pasti bukan. Kalau nggak ada kayak gitu lagi, lanjutkan lagi langkah berikutnya seperti itu sampai ketemu yang langkah pertama. Paham ya? Nah, contoh. Tentukan apakah bilangan S 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 1, 0, 0 adalah grafikal. Dan jika ya, tentukan graf dengan barisan derajat S.
dari soal ini berarti kita akan menentukan dua hal. Pertama, kita cek apakah barisan S ini adalah suatu grafikal. Yang kedua adalah kita buat grafnya. Oke. Yang pertama, tadi barisan S-nya seperti ini ya. Nah, untuk ngeceknya kita pakai prosedur Hafel-Hakimi. Yang pertama adalah kita hitung dulu ordernya, banyak vertexnya. Berarti sukunya ada berapa barisan ini? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 suku. Kemudian tadi gimana? Kurangi 1. 10 kurang 1, 9. Ya kan? Nah, tadi katanya kalau ada vertex yang berderajat lebih dari 9, maka barisan ini langsung kita judge dia bukan grafikal. Tapi coba lihat di masing-masing suku, ada nggak yang lebih dari 9? Nggak ada ya. Berarti kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah coba lihat apakah semua suku angka 0 pada barisan ini. Tidak ya. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3 gitu ya. Nah, berarti langkah pertama masih kita cek yang langkah berikutnya gitu loh. Nah, dia bukan barisan yang 0 semua ya kan. Oke, langkah berikutnya, ada nggak suku yang bernilai negatif? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada berarti ke langkah berikutnya lagi. Langkah berikutnya adalah kita pertama adalah kita urutkan, udah terurut ya. Oke, nggak perlu kita urutkan. Berarti kita buat barisan baru. Barisan baru itu ditentukan dari suku pertama, yaitu vertex yang berderajat maksimum 5. Nah, D1 lah kita misalkan. D1 adalah derajat vertex yang maksimum. Berarti dia suku pertama pada barisan yang setelah diurutkan. Oke, 5. Nah, karena 5 berarti pada barisan derajat baru kurangi 5 suku sesudah suku pertama. Nah, jadi nih ya, suku pertama itu kan 5 nih, ya kan? Nah, ini kan pada barisan derajat baru kita hapus ya, berarti ini nggak ada nanti di barisan derajat baru. Nah, 5 suku sesudah dari 5 ini berarti 5, 4, 4, 3, 3. Ini udah 5 kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 suku inilah yang akan kita kurangi dengan 1. Sedangkan yang lainnya tetap tidak kita kurangi 1. Paham ya? Nah, berarti ada barisan, misalkan S1 barisan derajat baru yang setelah kita urutkan gitu loh. Jadi S1 aksen ini adalah barisan derajat baru tapi belum diurutkan, masih menghapus si 5 tadi dan mengurangi 1 pada 5 suku sesudahnya. Berarti 5 dikurang 1 4, 4 dikurang 1 3, 4 kurang 1 3, 3 kurang 1 2, 3 kurang 1 2. Ini 1 2 3 4 5. Oh ya, sampai sini ya, sampai sini. Nah, ini berarti dia tetap 5 kurang 1 4, 4 kurang 1 3, 4 kurang 1 3, 3 kurang 1 2, 3 kurang 1 2. Nah, 3 1 0 0 ini tetap ya, nggak dikurangi 1. Nah, ini barisan derajat baru tapi belum diurutkan. Saya beri nama S1 aksen. Nah, S1-nya yang setelah diurutkan adalah kita urutkan dari yang maksimum ke minimum. Berarti 4 3 3 3, 2 2 1 0 0. Nah, ini kita cek lagi. Ada P-nya berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kurang 1, 8. Nah, tidak ada suku yang nilainya lebih dari 8, ya kan? Berarti kita kelanjut berikutnya. Dan di barisan ini belum 0 semua, ya kan? Berarti ke langkah berikutnya nggak ada yang negatif, berarti ke langkah berikutnya buat barisan baru lagi. Nah, barisan barunya dengan cara menghapus si 4 gitu ya. Nah, ini nanti kita hapus. Untuk barisan baru kita hapus. Nah, 4 suku sesudahnya berarti 1 2 3 4. Nah, yang ini kita kurangi dengan 1 pada barisan baru. 2 1 0 0 ini tetap.
tetap, aduh susahnya, tetap seperti itu ya. Oke, berarti S2 aksennya adalah tadi 2 2 2 1 1 ya. 2 2 2 1 1, salah ya, 2 2 2 1 2, oh ya, 2 2 1 2 1 0 0 ya, 2100 dia tetap ya kan. Oke, nah ini adalah S2 aksen, barisan derajat baru yang belum diurutkan. Sekarang kita urutkan menjadi S2. Jadi duanya ada 1 2 3 4 110 ya kan. Nah baru ini kan pasti udah 8 ya. Nah 8 kurang 1 7, nggak ada kan yang nilainya 7, berarti kita cek yang 0 semua, nggak juga, nggak ada yang negatif juga, berarti langkah selanjutnya kita buat barisan derajat baru. Nah di sini yang maksimal itu 2, berarti ini nanti pada barisan derajat baru kita hapus. Nah 2 suku setelahnya berarti ini ya kan. Nah ini kita kurangi 1, ini kurangi 1, sedangkan yang ini tetap pada barisan derajat yang baru. Nah jadi diperoleh S3, ini hapus, berarti 1 1 2 1 1 0 0 gitu ya. Nah S3 yang kita urutkan. Nah di sini yang besar masih 2 ya, ini kita hapus, berarti 2 suku setelahnya kita kurangi 1, yang ini tetap gitu kan ya, jadinya 00 1100 ya, diurutkan lagi 1100. Nah ini nanti kita hapus ya kan, hapus. Nah yang ini kurangi 1, yang lain tetap, berarti jadinya 0 semua. Nah udah diperoleh barisan yang semuanya angka 0, berarti S5 adalah grafikal. Karena S5 adalah grafikal, maka S4 adalah grafikal. Karena S4 adalah grafikal, maka S3 adalah grafikal. Ini berdasarkan teorema Havel-Hakimi. Nah begitu seterusnya, sehingga kita simpulkan S adalah grafikal berdasarkan teorema Havel-Hakimi. Nah membangun graf dengan Brajert-Dice, kan tadi kita disuruh gambar juga grafnya kan ya. Mulai dari membangun graf yang bersesuaian dengan S4. Tadi kan barisan terakhir S5 ya, 0 semua kan. Nah kita bukan dari 0 semua itu, tapi dari S4. Nah udah dapat kita buat graf yang sesuai dengan S4, kemudian tambahkan 1 vertex, sehingga membangun graf yang bersesuaian dengan S3. Begitu seterusnya, tambah 1 vertex, tambah 1 vertex gitu loh, sampai didapatkan graf dengan yang bersesuaian dengan S. Ini adalah tugas kalian, dan kalian gambar graf itu, letakkan, posting di forum diskusi. 1 orang pertama yang mampu menjawab akan diberikan tambahan nilai 0,3 di nilai UTS-nya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi